Gimana rasanya kalau kalian punya kekuatan yang bisa membuat apapun pilihanmu 100% pasti berhasil? Dari milih lotre pasti dapat hadiah, pilih barang antik pasti asli dan laku mahal, PDKT-in cewek pasti disosor. Wah, seneng banget itu. Kekuatan itulah yang didapatkan oleh Baiwu, pemuda yang awalnya jongos toko antik yang bahkan kena gaplok karena masalah sepele, berakin bosnya. Enggak dong, berakin bosnya mah emang kudu digaplok itu. Dengan kekuatannya, hidup Baiwu berubah dari soal duit yang mudah didapat hingga banyak wanita cantik yang tertarik kepadanya. Dah, malah ngasih ketiban gandul. Pokoknya asik nih film. Kalau kalian suka film dengan kekuatan super yang kocak dan penuh perjuangan melawan orang-orang bangke, ini pas banget buat kalian. Untuk judul akan Mas Boy spill di part terakhir, jadi jangan khawatir. Biar Mas Boy makin semangat menghibur kalian semua, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, langsung aja yuk, sikat. Banyak orang yang tidak memilih dalam hidupnya karena takut gagal. Tapi bagaimana kalau pilihanmu pasti berhasil? Baiwu adalah seorang pekerja kontrak di kamar dagang sebuah toko antik. Hari ini dia mendapat penilaian akhir apakah akan diangkat menjadi pekerja tetap atau harus dipecat dan ngamen jadi manusia silver. Tiga orang ini termasuk Baiwu rasanya harus cemas karena lowongan pekerja tetapnya hanya untuk satu orang. Tetapi fakta yang tersembunyi selama ini muncul karena salah satu dari mereka yang bernama Jin adalah pemilik yang menyamar. Jin Yulong orang yang songong. Hanya karena dasar rasa tidak suka, semua kerja keras Baiwu dalam bekerja percuma di matanya. Tidak hanya itu, Baiwu juga harus membayar uang jaminan yang berbunga sebagai gantinya. Uang memang bekerja seperti itu. Baiwu lalu mengajaknya Baiwan di atas ring sebagai lelaki, tetapi Jin tahu kekuasaan dan uang yang menjadi senjatanya, yang bahkan Jin menyuruh Xiaoye menampar Baiwu yang kalau tidak menurutinya maka dia akan dipecat. Xiaoye sendiri harus mendapatkan pekerjaan itu karena ibunya sedang sakit keras. Terpaksa Xiaoye mengikuti perintah Jin untuk menamparnya. Tapi ini kok demen juga yang gaplokin Baiwu ya, dendam kayak nih. Jin tanpa rasa iba menunjukkan perlakuan seperti itu layak didapatkan Baiwu karena sewaktu dia menyamar, Baiwu bukan pekerja yang nurut karena Baiwu memang bukan orang yang mau diperbudak orang lain, apalagi orang yang ngeselin kayak Jin. Tidak cukup sampai di situ penderitaannya karena pacarnya yang sering Baiwu antar kerja jadi tukang penderes malah memilih Jin sebagai kekasihnya karena dia sudah lelah menjadi wanita miskin. Loh, kalau kepingin kaya kerja, bukan cari pacar yang berduit. Padahal sudah 7 tahun Baiwu berjuang banting tulang tiap minggu beliin leker, tapi itu nggak cukup karena Baiwu orang yang lurus selama pacarannya ya cuma pegangan tangan. Itu aja kalau nyebrang. Jin orang yang bangke malah berniat mau merawanin wanita yang Baiwu jaga selama ini. Hancur sudah hatinya. Darahnya ngucur sampai mengenai kalung giok miliknya. Lalu muncul sinar misterius. Baiwu kemudian sadar di tengah jalan, lalu mendapatkan pesan yang tidak hanya gagal mendapatkan kerja, Baiwu harus membayar hutangnya 100.000 yuan. Sungguh malang nasibnya. Di titik terendahnya hanya ada satu solusinya, beli lotre. Lah, sisa uang 5 perak dipakainya buat beli lotre di tempatnya Pak Gentong. Ketika disuguhi kartu lotre, kalung gioknya menyala. Baiwu melihat presentase di atas kartu-kartu lotre itu. Jelas dia bingung, tapi rasanya hanya Baiwu yang melihatnya. Baiwu lalu menggosok kartu pertamanya, benar saja dia mendapat 10 yuan. Apakah angka-angka di atas menunjukkan red keberhasilannya? Baiwu lalu mencobanya lagi dan benar dia mendapatkannya. Ternyata sesuai dugaan keberhasilannya sesuai red angka yang ada di atasnya. Apakah karena giok ajaibnya atau memang ada sistem di dalamnya? Dari sini hidupnya akan berubah. Pak Gentong mengingatkan kalau keberuntungan itu ada habisnya. Jadi jangan kepedean akan dapat lotre terus. Tanpa pikir panjang, Baiwu membeli kartu lotre di sana.
Semua yang digosoknya benar-benar ada duitnya. Pak Gentong ia cuma bisa melongo. Dari duit 5 perak, Baiwu mendapat 3.000 yuan. Angka presentasinya menunjukkan kemungkinan dia mendapatkan keberhasilan. Mungkin akan lebih mudah kalau yang tertulis adalah persentase dari jumlahnya. Tiba-tiba angka pun langsung berubah. Benar semuanya sesuai dengan jumlah hadiahnya. Berturut-turut Baiwu mendapatkan lotre. Jelas Pak Gentong tak percaya. Ini pasti akan membuatnya kaya. Chunlong aja sampai cemburu karena hanya Baiwu yang mendapatkan lotre. Pak Gentong mulai curiga kalau seperti ini apa mungkin kantor pusat akan mencairkannya. Karena bandar jelas gak mau rugi. Baiwu membelinya lagi. Pak Gentong mengingatkan kalau keberhasilan ada batasnya. Lotre yang digosok Baiwu kali ini zong semua. Chunlong merasa Baiwu apes karena keserakahannya. Yang padahal Baiwu memang sengaja berpura-pura agar tak dicurigai kalau dia memiliki sistem ajaib. Sisa kartu lotre di tangannya, Baiwu berharap keberuntungan ada padanya. Pak Gentong menertawainya karena Baiwu akan gagal. Sungguh tak diduga Baiwu malah mendapatkan 10.000 yuan. Kalau digunakan dengan benar, kekuatan ajaibnya bakal merubah takdir hidupnya. Total yang didapatkan Baiwu mencapai 18.000 yuan, padahal cuma modal 5 perak. Pak Gentong pasti nggak percaya karena keberuntungannya di luar nurul. Ya kali 160 kali berturut-turut menang. Apa orang memper? Hal yang mengejutkan terjadi karena kekuatannya juga bisa menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang percaya dengan omongannya atau tidak. Baiwu berpikir dia seorang peramal, namun hanya 36% saja. Kalau ditambah dia juga punya nenek moyang yang juga peramal, nambah jadi 68%. Tiba-tiba Pak Gen mendapatkan telepon dari kontraktor kalau kompensasi relokasi rumahnya hanya akan dibayar 1,8 juta yuan saja. Pak Gen bimbang, apa harga segitu sudah cukup? Baiwu lalu menyarankan menolaknya karena kompensasinya terlalu kecil. Jelas Pak Gen gak percaya. Lalu Baiwu meminta bertaruh. Kalau apa yang dia sarankan salah, hadiahnya akan menjadi miliknya. Tapi kalau benar, hadiahnya harus dibayar. Baiwu sebagai peramal ngaku bisa menghitung berapa biaya kompensasi yang akan di-ACC oleh kontraktor. Dengan sistemnya, Baiwu mulai menghitung dari 2 juta, 3 juta hingga 5 juta. Baiwu lalu menyarankan kalau 4 juta pasti akan disetujui dan 4,5 juta hanya 90%. Pak Gen kemudian menghubungi kontraktor itu. Benar saja Pak Gen mendapatkan biaya kompensasi sebanyak 4,2 juta yuan. Sungguh beruntung. Di luar dugaan, Baiwu mendapat fee 30.000 yuan tapi nggak jadi dikasih karena Baiwu basa-basi nolak. Lah, ini sok-sokan nolak sih ya. Harusnya ya terima baik. Setelah membantu orang, sistemnya mengumpulkan energi lalu berhasil di-upgrade. Sekarang sistemnya bisa dialog antar muka sehingga bisa berkomunikasi. Dari sini hidup Baiwu pasti akan lebih asik. Hutang sebanyak 10.000 yuan bukan masalah berat. Baiwu mencari peluang dapat lotre, tetapi energinya tidak cukup. Lalu Baiwu menyadari kalau dengan berbuat baik, energinya akan bertambah. Ditambah kalau dia tidak mengharapkan imbalan, maka energinya akan langsung penuh. Mungkin memang Baiwu harus berbuat baik. Mengumpulkan uang dari lotre rasanya nggak nyukup. Ketika sedang mencari cara, Baiwu menemukan lapak barang antik. Untuk menemukan barang asli di pasar barang antik jelas akan sangat sulit karena banyaknya barang yang ada. Tetapi Baiwu kan punya sistem ajaib, jelas bukan masalah. Hanya dengan melakukan scanning, Baiwu tahu barang mana yang red keberhasilan aslinya 100%. Baiwu lalu mencari barang bagus, tapi dengan tampilan yang kayak gembel, Baiwu langsung diusir tanpa alasan yang jelas oleh Liu Tong. Baiwu lalu melihat lapak barang Liu Tong juga tidak ada barang yang bagus. Tiba-tiba Baiwu dipanggil oleh Huang Bo, lapak sebelah Liu Tong, yang meremehkannya. Baiwu tertarik dengan tasbih yang terbuat dari kayu cendana merah. Tetapi Baiwu tahu kalau gelangnya memakai kayu palsu. Harganya 10.000 yuan. Liu jelaslah merendahkan Baiwu. Masa punya duit sebanyak itu? Baiwu lalu mencari lagi benda dengan harga di atas 100.000 yuan. Lalu dia melihat sebuah patung kodok yang memiliki mutiara berharga di mulutnya. Baiwu akan membeli gelangnya, tetapi Baiwu ingin mendapatkan bonus sebagai ganti karena tidak nawar. Sempat menolak, tetapi ketika Baiwu akan pergi, Huang Bo memberikannya. Liu Tong jelas kaget kok punya duit dan menawarinya lagi, tetapi Baiwu menolaknya.
不感兴趣。哎，你回来看一下。 Dengan keuntungan yang cukup banyak, Wang Bo langsung berkemas untuk pulang beli seroto. Dalam perjalanan pulangnya, Wang Bo mendengar orang-orang yang sedang menawar kodok emas milik Baiwu yang sebelumnya beli di tempatnya. Bahkan hingga 100.000 yuan. Ternyata mutiara yang ada di kodoknya itu asli setelah dicek oleh Profesor Li dan bahkan ditawar 150.000 yuan. Wang Bo yang mendengarnya jelas sangat kesal karena menjual mutiaranya dengan sangat murah karena dikira cupu, ternyata suhu. Ketika akan melakukan transaksi, mutiaranya tiba-tiba ditawar 300.000 yuan oleh wanita cantik. Apa ora kentir? Wanita itu sungguh cantik, kakinya jenjang, keleknya bersih, cocok lah. Nona yang bernama Di Qianggo akan langsung membayarnya 300.000 yuan. Tetapi karena sudah deal sebelumnya dengan Profesor Li, walau hanya 150.000 yuan, Baiwu tetap akan bertransaksi dengannya. Tapi Profesor Li memberikan mutiaranya ke Nona itu. Baiwu tetap menghargainya 150.000 yuan. Tetapi Nona itu tetap membayar 300.000 yuan. Cair bener ini mah. Di lalu mendapat telepon kalau temannya yang bernama Muyi sedang kopi darat dengan seseorang lelaki. Karena khawatir dia akan menemaninya. Baiwu sempat melihat kemungkinan Muyi akan ditipu oleh lelaki itu cukup besar. Jelas dia tidak percaya dengan apa yang diomongkan Baiwu. Dengan uang 300.000 pasti bisa melunasi utangnya, tetapi ternyata hanya 40% saja kemungkinannya bisa lunas. Karena Jilong memang menjebaknya menggunakan uang dan status jabatannya. Tetapi dengan sistem saat ini pasti Baiwu akan mengalahkannya. Tiba-tiba Nona Di datang mengancamnya dengan pipa besi, namun malah kepaduk dan gak sengaja gunungnya nempel. Wah, empuk dong. Di menganggap kalau Baiwu itu lelaki pembohong. Tanpa babi bu dengan mudah dia membengkokkan pipa besi itu. Dengan sistem, Baiwu memberitahu kalau dia bisa meramal, termasuk tahu identitas Nona Di dari nama, tanggal lahir, ukuran gunungnya, hingga kebiasaan yang suka tidur tanpa pakai baju. Bahaya temen kue, apa nggak takut pekarangannya kelebon serondol ya? Bisa dikira sarangnya kali ya. Lah tuh kan, jadi kena gaplok. Padahal cuma kasih bukti. Lalu Di membawanya ke tempat Muyi yang sedang bersama Karyo. Emang bener ya, ini sih cantik banget, badan langsing tapi montok, cocok banget buk jadi babon. Baiwu dikenalkan sebagai master Feng Shui yang mampu membaca watak karakter seseorang, yang juga akan membaca Karyo yang ngaku lulusan luar negeri. Melihat Baiwu kayak gembel, Karyo tak sudi berjabat tangan dengannya, yang malah langsung memberikan uang dan menyuruhnya pergi. Baiwu langsung memberikan beberapa fakta kalau dia bukan lulusan luar negeri, dia aja nggak lulus, senangnya nyolongi sendal. Dan Karyo mendekati Muyi untuk morotin dan ngentotin. Karyo masih menganggap Baiwu hanya ngarang, bacot doang. Namun ekspresinya berubah setelah Baiwu membaca benar nomor identitasnya. Benar Karyo langsung meminta maaf lalu menawarinya kerjasama. Setelah Karyo mendapatkan Muyi, Baiwu akan mendapatkan imbalan, yaitu boleh juga menikmati tubuh Muyi. Oh, emang gendeng iki wong, aku ya juga mau. Iya. Niat bejatnya sudah diketahui karena ternyata diam-diam telepon Baiwu terhubung dengan Nona Di dan mereka berdua mendengar semua omongan Karyo. Dengan rasa malu sambil menahan rudalnya, Karyo pergi. Sebagai ucapan terima kasih, Di kemudian memberikan undangan VIP untuk datang ke kamar dagang Wanbao yang tidak bukan kamar dagang milik Jin Yulong. Sungguh tak disangka Baiwu secepat itu akan membalaskan dendamnya. Namun diam-diam Di mulai menyelidiki tentang Baiwu. Di rumahnya, Jin mendapat info kalau Karyo gagal menjalankan misi mendapatkan Muyi karena seorang master Feng Shui yang tidak lain dia adalah Baiwu. Sekembalinya di rumah, Baiwu mendapat tugas untuk membeli sebuah benda antik untuk ditampilkan di lelang yang mencerminkan status keluarga Di. Dari sistem terlihat peluang Baiwu melunasi hutangnya malah turun. Dari sini Baiwu tahu Jin Yulong orang yang licik sehingga Baiwu harus menyerangnya terlebih dahulu.
Esok paginya, Beiwu mendapat uang sebanyak 150.000 yuan. Cukuplah 50.000 yuan saja Beiwu sudah mendapatkan barang antik. Tiba-tiba seekor anjing bersama pemiliknya yang imut datang. Lah, pas temen kue ketiban gandul, Beiwu pasti engap ketiban gandul yang gemading. Yang bahaya adalah takutnya rudalnya bangun. Wanita itu bernama Sasha yang berterima kasih banyak karena sudah menangkap anjingnya yang bernama Oreo. Karena membantu orang lain, gioknya mendapatkan energi hingga bisa meningkatkan sistemnya. Sungguh beja ini orang, sudah dapat energi, kenal sama cewek cantik lagi. Beiwu kembali ke pasar barang antik. Dia ingin menemui si gendut Huangbo, namun dari presentasi keberhasilannya terlihat rendah. Mungkin Huangbo ini masih kesal karena jual mutiara kodoknya. Lah, tutul-tutul dewa kok malah gila ya? Kini sistemnya bisa lebih pintar, termasuk bisa menganalisis permasalahan yang lebih rumit. Benar si gendut masih sangat marah hingga melarangnya membeli jualannya. Tahu Beiwu berduit, Litung menjadi sangat ramah. Huangbo mengingatkan, nanti kena sial kalau transaksi dengan Beiwu. Sebenarnya lapak Bo memiliki tingkat keaslian yang lebih tinggi, tetapi Beiwu tertarik dengan Teko yang langsung belinya seharga 3.000 yuan. Tiba-tiba sistem mengingatkan kemungkinan dapat barang murah 0%. Ternyata Jin membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dia bersama dengan Karyo yang merupakan temannya. Hari ini mereka berdua ingin memutus rezeki dari Beiwu. Lalu Beiwu menaikkan harga tawarnya, tetapi Karyo menaikkan tawarannya kembali. Mereka saling adu naik harga hingga Teko yang seharga 3.000 yuan dibayar 50.000 yuan. Huang ya pasti sangat kesal karena lagi-lagi gagal mendapatkan cuan. Apapun barang yang dibeli oleh Beiwu, Jin akan menawarnya 2 kali lipat karena harga tertinggilah yang akan menang. Dengan sombong Jin menghina kalau Beiwu itu orang yang gak guna dan miskin. Tapi bukan Beiwu kalau gak habis akal, karena Beiwu tahu barang-barang yang dibeli Jin itu aslinya murah. Dengan menaikkan harganya Jin akan kehabisan uang. Bukannya mikir, Jin malah dengan sombong lagi sengaja menghancurkan barang-barang yang sudah dibelinya. Kesombongan Jin sampai ke rambut guplaknya karena baginya duit ratusan ribu yuan cuma uang receh. Jin kembali menyombongkan diri. Beiwu itu hanya rempahan rengginang yang dengan mudah bisa menghabisi nasib Beiwu dan menjadikannya kere abadi. Bahkan dia akan membayar Beiwu kalau dia bisa berak di sorokan. Kurang ajar nih ya. Tiba-tiba Sasha datang. Ini keadaan yang tidak tepat. Beiwu menyuruhnya pergi. Sebagai orang bijak yang berakal, Beiwu memilih pergi lalu langsung memborong penjual di sana. Tak hanya diam, Jin kembali mengganggu transaksi Beiwu dengan menaikkan harganya 2 kali lipat. Karena baginya uang hanya hal sepele. Karena dia bukan perintis coy, dia pewaris. Yang ngomong perintis itu enak, aduh Jen, dia belum tahu aja ya. Sikat gigi odolnya diplenderin. Bacot mah emang enak. Dah, ini ngomongin apa sih? Oke lanjut. Itu semua dilakukan agar memutus jalur keuangan Beiwu. Tetapi Beiwu tak kalah akal. Sebelumnya, Beiwu meminta bantuan Sasha untuk membuat kesepakatan dengan para penjual untuk membagi hasil jualannya yang mencapai 2 juta yuan. Sedangkan barang-barang yang dibelinya itu nggak ada yang berharga, palsu semua. Ini bukti nih, punya duit tapi nggak ada otak, goblok. Tetapi bukan Jin kalau dia nggak licik. Ternyata ketika Beiwu semaput, Jin mensabotase Beiwu hutang ke rentenir dengan bunga harian 5%. Dari hutang yang hanya 100.000 kini sudah jutaan. Emang bangke ini orang. Di tempat lain, Muyi bersama dengan seorang pria sebut saja Luwak yang memaksa menciumnya. Karena sudah dijodohkan, tapi Muyi memilih pergi. Lah pokoknya bunter temen gue, apa nabas komen. Tiba-tiba Muyi bertemu dengan Beiwu yang langsung nyosor aja agar si Luwak kesal dan menyerah. Ini sih namanya rezeki nomplok. Idenya berhasil, tetapi Sasha datang lalu melerainya, takutnya metu ke tahe. Muyi ternyata menaruh curiga kepada Beiwu karena merasa semua laki-laki itu sama aja brengsek semua dan akan membuktikannya kepada Di. Lah aneh emang ya, laki-laki ya emang sama aja, sama-sama punya rudal.
bedanya ada yang hitam sama yang berambut. Muyi mengaku kalau punya hubungan dengan Beiwu karena sudah ciuman, tapi Sasha tak mau kalah dan langsung menciumnya. Beiwu menjadi barang rebutan, tetapi karena Oreo pergi, Sasha harus mengejarnya. Muyi lalu meminta bantuannya agar Beiwu menjadi pacarnya. Beiwu menolaknya karena baru aja kenal, langsung ke orang tua, belum sempat beli martabak. Lalu Muyi menciumnya, tetapi melihat dari sistem Muyi tak ada rasa suka. Muyi hanya ingin memanfaatkannya karena hanya ingin berpura-pura saja menjadi pacarnya. Sampailah mereka di rumah Muyi dan bertemu langsung dengan ibunya yang ramah tamah. Tak peduli Beiwu kerja apa belum, yang penting bisa kentu. Asik bener ini ya, calon mertua kayak gini ya, dan gak bakal ada ini mah. Ibunya lalu pergi dan sengaja meninggalkan mereka berdua untuk pacaran di kamar. Muyi berencana menjebak Beiwu karena Nona dibenci cowok yang gak setia. Muyi sengaja mepet-mepet menyerang dengan bokongnya. Diam-diam ibunya menguping. Sebagai lelaki normal disuguhi wanita seperti Muyi berparas cantik body, aduhai gimana gak ngaceng. Tapi Beiwu tetap berhati-hati karena dengan sistemnya Beiwu tahu presentasinya 0% ketika Beiwu menciumnya. Karena Muyi memang hanya mengujinya. Ini kalau punya kayak gini mah seneng ya ngelihat gitu. Misal ada cewek lagi jalan, dicium marah apa enggak? Kalau enggak ya cium. Beiwu memilih untuk pergi, namun tiba-tiba Muyi tersandung. Karena Beiwu tahu itu ujian, dia sengaja membiarkannya. Tuh, baru gitu aja mimisan, apalagi nganu. Muyi menyerangnya. Sedekat itu, Beiwu lalu mencium aroma laut. Mungkin pakai parfum gurita kali ya. Beiwu menyingkirkannya, namun Muyi malah jatuh ke pelukannya. Karena mendengar keributan, ibunya masuk. Lah, ngasih gawa gomon, bahaya temen ke ibune. Demi keselamatan hidupnya, Beiwu memilih pergi. Muyi tetap kekeh kalau Beiwu juga brengsek kayak lelaki pada umumnya. Ini belum ketemu Mas Boy aja ini. Ya cuma sedikit mesum. Lelang tinggal beberapa hari lagi. Beiwu menemui si gendut untuk meminta bantuannya mencari benda antik, tetapi Bo menolaknya. Dari sistem, barang jualan Bo cuma murahan. Beiwu lalu menawarkan hal yang tak bisa ditolak oleh Huang Bo, yaitu duit. Dia akan membeli barangnya dengan harga 30.000 yuan. Jelas itu membuat Bo sangat senang. Beiwu lalu memilih untuk membeli tempat dupa kecil. Bo memberitai ada yang mencari Beiwu. Tiba-tiba saja peringatan sistem berbunyi, Beiwu dalam bahaya. Mereka lalu pergi. Dari sistemnya Beiwu mencari jalur yang punya kemungkinan selamat. Para preman memang kesulitan menangkapnya dan mereka berhasil melarikan diri. Tetapi apes diam-diam Jin memperhatikan mereka dari CCTV hingga berhasil ditemukan. Ternyata sistem giok ajaibnya juga bisa membaca pergerakan perkelahian karena menganalisis arah serangan. Tapi sok jagoan, Beiwu menahan serangan lawan. Lah, kaper banget. Akhirnya mereka sampai di dekat wilayah Bo dan meningkatkan keselamatannya, tetapi apes si Codet menghadangnya. Mereka terkepung. Beiwu dan Bo harus gelut dan memilih si Codet karena logikanya 2 lawan 1 pasti menang. Tetapi apes mereka malah kalah. Bo lalu menunjukkan ajian pamungkasnya untuk melawan mereka. Lah malah nyembah. Dari sistem mereka bisa lolos menggunakan si gendut. Lalu Beiwu mulai bercerita kalau dupa yang dijualnya itu harganya 6 juta dari dinasti Qing. Huang Bo juga dilaporkan ke Paman C, kolektor benda antik legendaris. Tiba-tiba saja dirinya yang semaput bangun lalu langsung masuk ke mode ngamuk.
Kemarahan Bu juga menyerang Baibu. Beruntung saja Baibu menyimpan lempengan besi di tubuhnya. Apa ora puyeng dase? Baibu bercerita kalau apa yang diceritakannya itu palsu. Cuma untuk dupa harganya memang sampai 600.000 yuan. Wah, pati maning. Baibu kembali ke kosnya yang sudah amburadul. Dia diberi waktu 3 hari untuk melunasi hutangnya. 600.000 yuan pun uangnya nggak nyukup. Presentase pelunasannya cuma 12% saja. Baibu mendapat telepon dari Sasha. Dia bercerita dirinya lagi bingung karena tak punya tempat tinggal. Dengan enteng, Sasha mengajaknya hidup bareng. Mereka menjadi semakin dekat. Mereka memandikan Oreo. Habis itu baru mandi bareng. Namanya tempat tinggal cewek pasti banyak perabotannya. Baibu lalu menemukan wadah mendoanya. Wah, bersih ya, ora tritipen. Sasha akan ke rumah kakeknya. Tak disangka kakek Sasha adalah Paman C. Sungguh kebetulan. Ya namanya juga film. Esok paginya tiba-tiba Sasha sudah ada di sampingnya. Pas gue tugu muda sekamar berdua cewek cowok kalau nggak ngapa-ngapain itu nggak mungkin. Tiba-tiba ternyata itu hanya mimpi. Ya, sama-sama lidah sih, cuma satunya anjing. Nona Di menanyakan persiapan lelangnya. Baibu menyiapkan wadah dupa dari dinasti King buatan Gaungyi. Nona Di punya alasan mengundang Baibu ke lelang Wanbo. Jadi, ternyata grup D akan kembali ke pasar luar negeri. Di lalu mempertimbangkan kamar dagang Wanbo menjadi mitranya. Baibu akan memberikan bukti apakah Wanbo layak atau tidak. Hari lelang dimulai. Jin sebagai penanggung jawab diperingatkan kalau Nona Di bukan wanita biasa. Jin berniat menaklukkannya. Keluarga Di memang menjadi salah satu keluarga terkaya di Cina yang punya jaringan global. Tetapi Nona Di masih jomblo. Baibu yang datang langsung dihentikan karena ini bukan acara kumpulan RT. Baibu harus punya undangan. Lalu dia menunjukkan undangannya. Tapi si Tong merasa Baibu hanya mau makan gratis. Lalu menyuruh Soya mengirimnya ke tempat makan peliharaan. Jin lalu datang bukannya membolehkannya. Dia semakin mengolok-olok kalau orang miskin ya memang cuma cari gratisan dan langsung memanggil keamanan. Di area depan, Nona Di tiba yang langsung disambut oleh Jin tetapi malah dicuekin. Syukurin tuh. Di lalu melihat Baibu yang sedang dimarahi hingga akan diusir. Jelas dimarah karena Baibu adalah tamu spesialnya. Jin menyalahkan si Tong padahal Jin lah menyuruhnya. Emang bangke ini orang. Si Tong lalu meminta maaf. Baibu lalu menyerahkan barang lelangnya dan segera masuk. Lagi-lagi Jin ditolak. Syukurin itu, seneng aku lihatnya. Lelang segera dimulai. Barang pertama gunung musim semi karya Wang Fu dibuka dengan harga 50.000 yuan dan minimal kenaikan itu 10.000 yuan. Dari 70.000, 80.000 hingga Baibu menawarnya. Bukan kaleng-kaleng, Baibu membelinya dengan harga 2 juta yuan. Jin gak nyangka dan hanya bisa mengumpat. Baibu diberikan kesempatan memberikan sambutan. Baibu merasa kalau lelang Wanbo harusnya bisa lebih baik dalam merawat barang antik. Kayak lukisan ini misalnya, udah banyak debunya dan sedikit berembun. Kalau dibiarin aja lukisannya bisa berubah dari lukisan musim semi bisa jadi musim hujan. Dan Nona Di membelinya untuk menyelamatkan karya seni itu. Nona Di tak menyangka selain jagong ramal Baibu juga jago ngebacot. Tiba giliran benda lelang milik Baibu, yaitu part ini sampai di sini. Next part bakal lebih seru lagi. Apakah Baibu bisa mengalahkan kebangkean dari Jin? Nona Di juga mulai tertarik kepadanya. Baibu juga bertarung ilmu dengan Paman C, kolektor antik legendaris. Namun di sisi lain keselamatan Baibu juga terancam. Pokoknya tetap stay tune. Cukup sekian dan matur nuwun.